Halo, shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar dari paket bab yang ke-6 halaman 42 dengan tema mengenal karya penyelamatan Allah. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 15. Ayat hafalan Kejadian 3 ayat 15. Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenal karya penyelamatan Allah. Nah, mengenal karya penyelamatan Allah ini sangat berhubungan dengan janji. Nah, kalian pernah nggak sih punya janji atau pernah nggak sih kalian menerima janji? Mungkin janji dari orang tua kalian, janji dari opung atau nenek, janji dari guru. Misalnya, nanti kalau kalian dapat nilai 100 ataupun nilainya bagus-bagus, nanti papa kasih hadiah. Terus nanti kalau kamu naik kelas, mama akan belikan sepeda. Nanti kalau kamu datang ke rumah opung, opung kasih kamu hadiah yang banyak sekali, katanya gitu. Pernah nggak? Pastinya pernah kan? Nah, jadi janji itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Ya, janji adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Ada janji yang sudah diketahui kapan waktunya. Nah, ada juga tidak diketahui kapan waktunya. Contohnya, yang tadi ibu kasih contoh tadi, nanti kalau kamu udah dapat nilai bagus-bagus ya, nilai rapotnya bagus-bagus, nanti mama belikan sepeda. Kita kan udah tahu kan waktunya kapan, pasti setelah bagi rapot. Tapi ada janji yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Contohnya apa? Nah, janji yang pasti hanya datang daripada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kamu pernah nggak diingkari janjinya? Pernah kan? Kalau misalnya kalian diingkari janjinya, gimana sih perasaan kalian? Pasti sakit ya, kecewa, terus sedih, terus pengennya marah, ngamuk gitu ya. Tetapi ada satu janji yang pasti dan tidak pernah diingkari adalah janji Allah. Karena apa? Karena Allah adalah setia dan tidak pernah berdusta. Allah itu setia dan tidak pernah berdusta. Nah, jika Allah yang berjanji, Ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukan sendiri. Jadi kita nggak tahu kapan itu. Ya, yang hanya tahu adalah Allah sendiri. Makanya kita sebagai umat manusia, kita harus menunggu janji-janji daripada Allah, karena janji Allah itu ya dan amin. Nah, apa yang difirmankan Allah dengan mulutnya akan dilakukan dengan tangannya sendiri. Tidak ada perkataan Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Jadi semua perkataan Allah itu ya dan amin, gak pernah sia-sia. Ya. Nah, semua akan terjadi seperti yang telah diucapkannya. Sejak Kejadian 3 ya, Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan janji keselamatan kepada manusia. Nah, saat itulah Allah memang memberikan kutuk dan hukum. Nah, kita kan tahu kan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Mereka tidak mau mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan juga yang jahat. Setelah itu mereka jatuh ke dalam dosa. Allah itu sebenarnya menghukum manusia, yaitu kematian kekal. Tetapi karena Allah mengasihi, punya belas kasihan, peduli terhadap manusia, maka Allah menjanjikan, ya itu tadi Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15, janji tentang keselamatan. Apa isinya itu? Isinya itu adalah
aku akan mengadakan permusuhan ya antara engkau dan perempuan ini. Ya, antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu Kejadian 3 ayat 15. Itu pertama kali janji Allah tentang keselamatan. Nah, janji dalam perjanjian lama. Ternyata Tuhan itu dalam perjanjian lama sudah berjanji kepada manusia. Nah, janji dalam perjanjian lama itu menggunakan kata berit ya. Berit ya, itu dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau perjanjian lama itu memakai bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru itu memakai bahasa Yunani. Nah, jadi itu asal katanya adalah berit. Artinya perjanjian atau karat berit ya, mengadakan perjanjian. Nah, sebelum peristiwa air bah, kita kan tahu kan air bah itu waktu zaman Nabi Nuh. Berapa orang yang selamat? Ya, 8 orang. Siapa? Nabi Nuh, istrinya, anaknya ketiga dan juga menantunya tiga. Jadi 8 orang selamat dalam air bah. Nah, lalu itu sebelum peristiwa air bah, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Allah sendiri mengadakan perjanjian dan mengukuhkannya meskipun Allah hanya memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Nah, janji Allah bukan hanya untuk Nuh tetapi untuk kamu dan juga untuk saya, untuk kita semua umat manusia. Jadi Allah berjanji di dalam perjanjian lama itu bukan hanya untuk Nabi Nuh tetapi untuk kita semua umat manusia. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang adil. Ya. Nah, sesudah itu kepada Nuh Allah berjanji, Allah meneruskan pembaruan ataupun membaharui janjinya dengan Abram. Ya, tahu kan cerita Abram gimana? Ya, Abram itu umur udah tua sekali, hampir 100 tahun. Istrinya juga hampir 100 tahun. Kita lihat aja, nenek kita umurnya berapa? Pasti ada yang umur 70, ada yang umur 60, udah nggak bisa punya anak. Ya, udah nggak bisa melahirkan. Yang bisa gendong cucu. Seharusnya ada Bapak Abram ini sama Sarai ya, dulu namanya Abram dan Sarai. Jadi setelah ada perjanjian antara Allah, maka Abram itu digantikan menjadi Abraham. Artinya apa? Bapak orang percaya. Lalu Sarai diganti menjadi Sarah. Nah, jadi Abram ini udah tua sekali. Dia tidak punya anak. Ya, susah sekali. Dia mandul namanya. Kalau nggak punya anak nggak bisa melahirkan, itu namanya mandul. Ya, jadi waktu itu Allah berjanji kepada Abraham, katanya keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan juga pasir di tanah, katanya akan seperti pasir, katanya gitu. Terus ketawa siapa? Si Sarai, katanya nggak mungkin, aku tuh nggak mungkin melahirkan, nggak mungkin. Lalu dia itu punya inisiatif sendiri, ya, dia punya inisiatif sendiri dengan cara dia memberikan budaknya supaya dinikahi oleh suaminya. Lalu lahirlah itu si Ismail. Nah, tetapi yang menjadi anak perjanjian itu bukan Ismail, yaitu Ishak anaknya. Nah, setelah nikah, setelah umur 90 tahun, ya, mereka itu punya keturunan. Nah, itu keturunan dari Sarah. Ya, keturunan dari Sarah itu disebut namanya Ishak. Nah, setelah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, Allah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Jadi Allah itu membawa orang Mesir, ya, orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Setelah waktu itu kan mereka ini ini namanya orang Israel ini berada di Mesir. Jadi mereka di Mesir itu sebagai apa? Sebagai budak. Nah, waktu itu Allah berjanji akan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dibawa oleh Musa yang dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, untuk menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah memberikan 10 hukum Taurat. Masih ingat nggak 10 hukum Taurat? Nah, itu harus dihafalin ya. Nanti kelas 6 saya tanya. Kalau nggak hafal nggak dapat nilai. Ya. Lalu Allah memberikan 10 hukum Taurat dan semuanya itu harus ditaati oleh orang Israel. Semuanya tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan Allah hadir tinggal di antara umatnya. Ia menuntun mereka pada siang hari. Kan mereka itu berjalan menuju tanah Kanaan, mereka itu pasti menjalani yang namanya padang gurun. Padang gurun itu kalau kalau siang itu panas banget, tapi kalau malam itu dingin banget melebihi salju. Ya, nah jadi itu mungkin bisa kalau siang hari mungkin itu bisa sampai derajat 38 kalau nggak salah, lebih 38 derajat Celcius. Itu udah panas banget. Kalau di Indonesia ini biasanya 32 ya, 32 derajat Celcius aja kita udah panasan ya, udah panas banget. Nah ini 38 derajat Celcius. Nah gimana panasnya? Nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, tanahnya kayak pasir ya kan. Pasir itu kan kalau misalnya ada badai pasir itu bisa kena mata, kena apa. Nah kalau siang hari Tuhan itu melindungi mereka dengan tiang awan supaya mereka jangan kepanasan. Lalu kalau pada malam hari mereka dijaga Tuhan dengan tiang api supaya mereka jangan kedinginan. Ya, setelah kepada Abraham, Allah sudah bertindak lebih khusus lagi, yaitu ia memilih suku Yehuda, yaitu keturunannya untuk melakukan pembaruan janji Allah kepada Raja Daud. Raja Daud itu keturunan Yehuda. Allah berjanji akan mengokohkan kerajaannya. Tahta Daud tidak pernah goyah meskipun melewati proses yang panjang. Ini Allah tetap teguh dengan janjinya. Allah ingin menyelamatkan manusia berdosa, hanya menanti waktu yang tepat untuk semuanya. Dalam sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama, semua berpusat pada kurban bakaran. Jadi mereka itu dengan cara mendekatkan diri ataupun kalau mereka beribadah mereka mempersembahkan kurban, yaitu hewan ya. Hewan seperti contohnya adalah kambing domba, sapi, atau paling kecil itu adalah burung dara. Nah itulah mereka mempersembahkan, dan Allah sendiri yang menetapkan semua peraturan, bukan sesuai dengan manusia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam.